Shalom, selamat pagi semuanya. Saya mengajak kita membuka dalam 1 Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, "Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Kerat. Saudara, saya akan fokus pada ayat yang ke-5. Ketika Nabi Tuhan namanya Gad datang kepada Daud, dia menyampaikan pesan Tuhan. Janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Dalam bahasa Inggris dituliskan bahwa jangan tinggal in the stronghold. Jangan tinggal di dalam gubuk. Jangan tinggal di stronghold. Jangan tinggal di dalam benteng. Nah, saudara, kisah Daud di Gua Adulam merupakan salah satu titik yang rendah dalam kehidupan Daud. Rupanya pengejaran Saul selama bertahun-tahun betul-betul menghabiskan semua yang ada di dalam Daud. Keberanian, semangat, pengharapan. Daud betul-betul di-draining habis. Energi Daud betul-betul dikuras habis karena pengejaran Saul. Jadi selama masa-masa Daud dikejar Saul ini betul-betul merupakan masa yang sangat mempressure Daud, sangat menekan, sangat mengintimidasi. Daud yang tadinya mempunyai keberanian yang luar biasa berhadapan dengan Goliat, berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang, tiba-tiba menjadi Daud yang berbeda sama sekali, tidak punya semangat hidup, tidak punya pengharapan, tidak punya optimisme akan keadaan masa depan. Saya percaya bahwa seringkali keadaan ini juga terjadi pada beberapa dari kita ketika sebuah masalah terus-menerus menteror kita. Pada akhirnya tadi yang kita kuat dan berani bisa menjadi seperti Daud, kita kehilangan semua energi, semangat, optimisme, patah arang. Saudara, apa yang terjadi pada Daud di 1 Samuel 22 selama tinggal di Gua Adulam? Bisa kita lihat konflik yang terjadi di dalam diri Daud pada Mazmur 142. Mazmur 142 adalah mazmur yang ditulis oleh Daud ketika di Gua Adulam. Sebetulnya ketika Daud ada di dalam Gua Adulam, ada beberapa mazmur yang dia tuliskan. Dan kita bisa melihat gambaran apa yang terjadi pada konflik batin, apa yang terjadi pada di dalamnya Daud di Gua Adulam. Kita lihat ya, 142, Mazmur 142. Kita lihat nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, merupakan suatu doa. Jadi ya, ayat 2 dituliskan begini, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Nah, ini lebih tepatnya terjemahannya adalah aku menangis keras. Aku menangis
menangis berseru dengan kuat kepada Tuhan. Jadi kalau orang Surabaya bilang nangis geru-geru ini ya. Jadi aku menangis kencang kepada Tuhan. Ini yang terjadi pada Daud di Gua Adulam. Makanya saya bilang ketika Daud di Gua Adulam itu merupakan salah satu titik yang rendah sekali di dalam kehidupan Daud. Lalu di ayat 3 dituliskan, Aku mencurahkan keluhanku kepada Tuhan. Aku mau komplain nih. Aku mau berkeluh kesah kepada Tuhan. Kesesakan ku beritahukan ke hadapannya. Kita bisa melihat di sini apa yang terjadi pada Daud di bagian dalam. Ada rasa sesak yang dialami. Perhatikan ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Itu sebabnya saya bilang bahwa di Gua Adulam, betul-betul Daud itu berubah menjadi seorang yang pesimis sekali. Sampai sedemikian dia terdraining, energinya terkuras, sampai dia itu nggak berani berharap masihkah ada jalan, masihkah ada masa depan buat dia. Dia melihat, dia mendengar, dia mengingat janji Tuhan dia akan menjadi raja. Tetapi seperti saya bilang, fakta di depan mata yang duduk di atas tahta adalah Saul, bukan dia. Dan lebih lagi fakta yang ada di depan mata. Daud dikejar terus dengan Saul. Saudara, kalau Anda membaca kisah pengejaran Saul, serem sekali ya. Bahkan kalau Anda baca di 1 Samuel 22 cerita selanjutnya, Anda akan menemukan bahwa bagaimana ketika Daud sampai di satu tempat ditolong imam, seluruh imam dibunuh oleh Saul. Serem sekali, saudara. Jadi Saul begitu berubah menjadi seseorang yang mengerikan sekali. Saya bisa membayangkan bagaimana depresinya Daud. Jadi dia begitu benar-benar dalam pressure yang sangat kuat. Nah, kita lihat lagi ayat yang kelima. Ini juga yang dirasakan oleh Daud. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Jadi dia tuh komplain ke Tuhan. Di Mazmur 142. Pandanglah ke kanan dan lihatlah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Jadi ini titik di mana Daud itu, Anda bayangkan, Daud itu dikelilingi oleh 400 orang. Dan ada papa dan mamanya, ada ayah ibunya, dan koko-kokonya ternyata bergabung semua sama Daud di Gua Adulam. Daud dikelilingi oleh banyak orang, tetapi Daud merasakan sendirian. Saya percaya Bapak Ibu pernah merasakan seperti Daud. Di sekeliling kita itu ada orang-orang, tapi kita feel lonely. Kita merasa kayak menangis sendiri, kita merasa kayak berjuang sendiri, kita merasa nggak ada yang tolong. Inilah yang dialami dan dirasakan oleh Daud. Jadi ada 400 orang lebih, tetapi Daud merasa tidak ada yang nolong, Daud merasa sendiri, Daud merasa kesepian. Ini yang dialami oleh Daud. Kemudian ayat 6, kita lanjut saudara dari Mazmur 142. Aku berseru kepadamu ya Tuhan, kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Ini yang terjadi pada Daud. Aku menjadi sangat lemah. Lepaskan aku daripada orang-orang yang mengejar aku sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara, saya nggak tahu apa yang saudara sedang pergumulkan pagi hari ini, tapi mungkin sedikit banyak ada di antara saudara yang mengalami kemiripan dengan yang dialami oleh Daud. Kita sedang berkutat dengan sebuah keadaan yang begitu menekan. Tetapi pagi ini ada satu message Tuhan, kalau boleh dirangkum, satu message Tuhan itu sederhana, ada sebuah instruksi yang Tuhan bilang begini, move on. Orang muda selalu bilang move on. Ya, move on. Saudara, Tuhan bilang begini melalui nabi yang namanya Gad. Janganlah tinggal di kubu. Don't stay in the stronghold. Ternyata apa yang Tuhan katakan, jangan tinggal di kubu. Kubu apa? Stronghold apa? Benteng apa?
benteng mengasihani keadaan, benteng meratapi keadaan, benteng menangisi diri sendiri, benteng mengasihani diri sendiri, benteng keluh kesah, benteng kepanikan, benteng ketakutan, benteng yang terus-menerus dipenuhi dengan rasa kekhawatiran akan masa depan. Itu yang terjadi pada Daud. Benteng merasa sendiri, benteng merasa kesepian. Nggak ada orang yang tolong saya, sama seperti orang lumpuh 38 tahun. Nggak ada orang yang tolong saya sendirian, saya sulit, semuanya nggak ada jalan. Terus menerus melihat kepada keadaan, terus menerus melihat kepada fakta, terus menerus mengasihani diri. Saudara, ini yang Tuhan ingatkan. Jangan tinggal di kubu. Nah, ternyata mengasihani diri, berkeluh kesah, terus-menerus dalam depresi dan kepanikan, terus-menerus dalam frustasi, terus-menerus dalam kondisi tekanan. Akhirnya apa? Itu seperti kubu. Dalam 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima, yuk kita baca sebentar. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran-pikiran yang selalu berkutat kepada fakta, pikiran-pikiran yang selalu berkutat pada ketakutan, pikiran yang selalu berkutat dengan menangisi keadaan, pikiran yang selalu berkutat dengan mengasihani diri sendiri, itu adalah merupakan kubu. Saya perhatikan bahasa asli dari kubu atau stronghold adalah penjara. Saudara, itu adalah penjara, itu adalah terjemahan dari bahasa asli adalah selain penjara adalah perangkap atau jaring. Kalau Anda ingat beberapa kali kitab Amsal menuliskan tentang jaring penangkap burung. Nah, jadi ketika kita terus-menerus fokus dengan keadaan sehingga kita itu depresi, kita itu panik, kita takut, kita mengeluh, kita menangis, kita mengasihani diri. Saudara, normal kita menangis, normal kita mengasihani diri, normal kita tertekan, normal kita merasa khawatir, normal kita merasa ketakutan, tetapi Tuhan katakan jangan stay, jangan tinggal di situ terlalu lama. Bangkitlah, bangkitlah. Engkau harus bangkit dan keluar dari penjara itu. Engkau harus bangkit dan keluar dari perangkap itu. Dan kemudian Tuhan berkata melalui nabi yang namanya Gad, keluarlah, jangan tinggal di kubu gunung, dan kembalilah ke Yehuda. Pulanglah ke Yehuda. Baliklah ke Yehuda. Saudara tahu apa yang saya tangkap di sini? Anda lihat, Mazmur 142 dimulai dengan tangisan. Mazmur 142 dimulai dengan keluhan. Mazmur 142 dimulai dengan mengasihani diri sendiri, dengan tertekan, dengan banyak cerita, dengan mungkin banyak sungut-sungut. Mazmur 142. Tetapi ini luar biasanya Daud. Mazmur 142 diakhiri dengan pujian. Yehuda punya pengertian puji-pujian. Mazmur 142 dimulai dengan keluhan dan tangisan, tetapi diakhiri dengan pujian dan ucapan syukur. Daripada Anda terus menangisi keadaan, mengeluh, dan kemudian banyak mengeluarkan sungut-sungut, bangkitlah dan ambil keputusan untuk mulai mengucapkan pujian. Bangkitlah dan ambil keputusan untuk mulai mengucapkan kata-kata positif.
Daripada saudara terus-menerus tinggal berkutat dengan kata, Tuhan orang ini kok jahat, nggak tolong saya. Tuhan orang ini kok mengecewakan saya. Itu yang terjadi pada Daud. Dia berkata, nggak ada yang tolong saya. Semua orang nggak ada yang mencari saya untuk bantu saya. Semuanya menekan saya, semuanya melawan saya. Daripada seperti itu, mulailah katakan, aku orang yang dipenuhi dengan favor Tuhan. Pertolonganku akan terjadi dari utara, selatan, timur, dan barat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhanlah penolongku. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kubu perlindunganku. Amin, saudara. Jadi Daud memulai Mazmur 142 dengan tangisan dan keluhan, tetapi mengakhirinya dengan pujian. Keluarlah dari benteng, keluarlah dari penjara, keluarlah dari kubu gunung, dan baliklah ke Yehuda. Anda lihat, Mazmur 142 juga dimulai dengan banyak kepesimisan, dimulai dengan banyak kehilangan pengharapan. Tetapi Mazmur 142 pada akhirnya diakhiri oleh Daud dengan kata-kata optimisme. Pasti ada jalan. Bagi Tuhan tidak kekurangan cara untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Sampai Daud berkata begini, orang-orang benar akan mengelilingi aku. Nah lihat, Mazmur 142 diawali dengan kata-kata, tidak ada yang tolong saya, tidak ada yang bantu saya. Tetapi Mazmur 142 diakhiri dengan kata-kata, orang-orang benar akan datang untuk menolong saya. Akan ada bala banyak bantuan yang datang menghampiri saya. Saudara, kita harus move on. Daripada terus kecewa dengan keadaan, daripada terus kecewa menangisi orang-orang yang menyakiti kita. Mari kita bangkit. Tuhan katakan begini melalui nabi-Nya. Tuhan katakan, jangan tinggal di kubu gunung. Berarti ada sebuah keputusan yang harus saudara dan saya ambil. Keputusan ada di pihak kita. Mau tetap tinggal atau bangkit untuk melangkah keluar. Keputusan ada di tangan kita. Pagi ini ambil keputusan. Daripada menangisi dan meratapi nasib, ambil keputusan untuk bangkit, untuk move on. Amin, saudara. Daud selalu merasakan di Mazmur 142 pada awal-awalnya. Semua orang itu melawan aku. Tidak ada yang berpihak kepadaku. Anda perhatikan, ketika Daud akhirnya taat dan dia keluar dari kubu gunung ke Yehuda, tidak lama setelah itu Tuhan memakai dia untuk menyelamatkan orang-orang di Kehila. Saudara, kalau Anda lihat, Tuhan tidak lama kemudian memakai Daud untuk menyelamatkan orang-orang di Kehila. Menyelamatkan orang-orang di Kehila. Anda tahu apa artinya? Daud berkata di Mazmur 142, dia merasa tidak punya apa-apa. Dia merasa tidak ada kekuatan apa-apa. Dia merasa tidak punya modal apa-apa. Dia merasa semuanya habis pada dirinya. Dia merasa tidak ada siapapun yang bersama dan mensupport dia. Perhatikan, yang dia rasakan, dia ada bersama dengan keluarganya dan 400 orang yang semuanya dalam tanda kutip orang-orang yang justru membebani dia. Kenapa di kitab 1 Samuel 22 ayat 1-5 tadi diceritakan Daud kemudian nitipkan papa mamanya, nitipkan keluarganya, nitipkan 400 orang kepada Raja Moab. Karena Daud merasa bahwa mereka cuma beban, nggak bisa diandalkan untuk tolong dia. Perhatikan, Daud merasa tidak punya siapapun yang bisa bantu dia, tidak ada modal apa-apa, kekuatan sedikit pun. Tapi ternyata ketika Tuhan memakai Daud untuk menolong orang-orang di Kehila, tidak pernah disangka bahwa 400 orang yang dituliskan di dalam gua Adulam, orang yang sakit hati, orang yang dikejar utang, orang yang mengalami banyak kesukaran, pencuri, pembunuh, orang-orang yang dalam tanda kutip resumenya berantakan, orang-orang yang punya profil yang buruk sekali, yang tidak bisa dijagain deh untuk tolong. Ternyata 400 orang ini merupakan modal
yang Tuhan kirimkan kepada Daud di Gua Adulam. Tetapi ketika Daud selalu bersembunyi di Gua Adulam, menangisi keadaan, menangisi nasib, melihat semuanya dengan pesimis, dia tidak pernah bisa melihat bahwa sebetulnya ketika dia pada masa-masa yang terburuk itu, ada 400 tentara hebat yang Tuhan kirimkan kepada dia. Seringkali ketika kita terpuruk dengan sebuah keadaan, kita tertekan, kita tuh nggak bisa melihat ada modal yang spektakuler, yang hebat, yang sebetulnya Tuhan persiapkan. Percayakah Bapak Ibu, bahwa seperti Daud kita juga seringkali tidak bisa melihat ada modal yang besar yang Tuhan siapkan buat kita. Yang kita lihat adalah semuanya musuh. Yang kita lihat adalah kita sendirian. Yang kita lihat adalah kita tidak ada jalan. Ternyata 400 orang yang dikirimkan oleh Tuhan di Gua Adulam merupakan cikal bakal tentara Daud yang sangat hebat, yang kelak akan memperkuat kerajaan Daud. Kerajaan Daud menjadi kerajaan yang sampai tidak terkalahkan. Kenapa? Karena Daud dapat modal 400 orang yang dikejar utang, yang dalam kesukaran, yang mengalami masa lalu yang buruk, pencuri, bahkan mungkin saudara orang-orang yang pokoknya yang lari semua, mungkin termasuk yang lari dari istrinya juga, mungkin istrinya terlalu cerewet, lari kumpul semua, pokoknya orang-orang yang kepahitan, aduh kepahitan semua saudara, mana ada model bagus dari orang-orang model begini. Dengarkan baik-baik, Tuhan katakan sama Daud, jangan tinggal terus di benteng. Keluar, nak. Engkau tidak akan pernah bisa melihat bahwa apa yang kau pikir bangkai di tanganmu, bahwa apa yang kau pikir sudah mati di tanganmu, itu akan menjadi sebuah pasukan mengerikan yang Tuhan akan rubah menjadi pasukan yang hebat. Apa yang Anda lihat sekarang seperti tidak ada jalan sama sekali. Apa yang Anda lihat seperti tertutup. Karena Anda selalu fokus di sana. Tuhan bilang keluar dari benteng. Mulai masuk ke Yehuda. Mulai bangkit dengan pujian penyembahan. Mulai bangkit dengan kata-kata yang positif. Mulai bangkit mendekat kepada Tuhan. Mulai bangkitkan semangatmu. Anda tidak akan pernah tahu bahwa yang Anda pikir sudah menjadi bangkai. Ternyata menjadi pasukan yang powerful. Tahukah Anda kalau Anda membaca kisah-kisah kepahlawanan dari tentara Daud yang di kemudian hari mensupport kerajaan Daud? Ada sebuah cerita. Dari 400 orang ini, mereka adalah semua tentara hebat. Dan paling terkenal, populer di antara mereka adalah namanya Triwira. Nah, itu semua didapatkan Daud dari mana? Gua Adulam. Kalau hari ini Anda di Gua Adulam, percayalah bahwa yang Anda pikir itu beban, yang Anda pikir tidak ada orang yang tolong, Anda tidak bisa lihat sekarang, tapi Anda tidak akan pernah tahu bahwa bangkai dirubah Tuhan. Yang berbau busuk dirubah Tuhan menjadi tentara yang powerful. Jangan remehkan. Masalahnya, saudara harus keluar dari benteng, saudara harus move on. Saudara harus bergerak dengan Tuhan. Saudara harus bangkitkan, ambil keputusan dalam diri kamu bahwa saudara dan saya tidak akan terus mengasihani diri, merenungi nasib, menangisi keadaan. Kita harus bangkit. Orang kalau bangkit, move on, terus kemana, Bu? Bangkit dulu. Anda tidak akan pernah tahu ternyata, walah, saya ini ternyata punya modal toh. Saya pikir ini semua beban buat saya. Tidak nyangka ya, yang saya pikir orang-orang yang dikejar utang gini, ternyata berubah menjadi tentara yang powerful. Saudara, saya masih ingat ada salah satu Triwira Daud yang ceritanya ketika dia itu mempertahankan sepetak tanah kacang merah. Wah, jadi kalau mempertahankan sepetak tanah kacang merah, kalau cerita Esau dan Yakub, Esau itu rela menyerahkan hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Nah, ini salah satu Triwira Daud adalah
orang yang pernah diceritakan mempertahankan sepetak tanah kacang merah dari pagi sampai petang, sampai diceritakan bahwa senjatanya itu sampai lamanya dia berperang melawan ratusan orang, sampai Alkitab menceritakan senjatanya itu sampai lengket di tangannya. Ini loh salah satu kualitas tentara yang didapatkan Daud di Gua Adulam. Tentara yang katanya kalau orang Jawa bilang itu bongkeng-bongkeng modalnya. Ternyata yang bongkeng ini ternyata jadi powerful luar biasa. Saya membayangkan kenapa ya kok tentara ini bisa mempertahankan sepetak tanah. Padahal cuma sepetak loh, bukan hektaran loh. Sepetak tanah aja dibela nih gitu loh. Saya tuh membayangkan mungkin dia dulu adalah salah satu orang yang kumpul di Daud adalah sebagai orang yang dikejar utang. Mungkin. Jadi ketika dia dikejar utang, karena kita menceritakan orang yang dikejar utang lari ke Daud. Mungkin dia dulu background-nya dikejar utang. Dia ngerti betul susahnya cari duit. Dia ngerti betul dia dikejar utang. Makanya ketika dia punya sepetak tanah kacang merah, dibelain, dijaga mati-matian. Dari pagi sampai petang, sampai senjatanya nempel di tangannya. Saudara, jadi jangan berpikir bahwa ketika hari ini engkau sudah semuanya bau bangkai, tidak ada yang mau harapkan, tidak ada lagi yang hidup. Saudara, keluar dari stronghold. Keluar terus menangisi keadaan. Keluar terus kecewa, dari kecewa terus sama orang-orang tertentu. Keluar gitu loh, ini loh Bu, gini-gini loh, ini loh Bu, ini gini, coba gini. Dia begini. Makanya saya begini. Saudara, itu akan menjadi seperti penjara dan perangkap. Bangkit keluar, tinggalkan dan mulai bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara, ganti dengan Pris, ganti dengan Yehuda. Anda tidak akan pernah tahu apa yang pernah bisa dilakukan oleh Tuhan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, saudara percayalah dari 400 orang yang semuanya dengan profil dan resume yang buruk. Kemudian dirubah menjadi, tidak lama setelah itu tentara Daud menjadi 600. Dari 400 menjadi 600. Wow. Saudara, 400 orang yang dikejar utang, yang sakit hati, menjadi 600 tentara yang powerful, gladiator-gladiator yang hebat. Move on, saudara. Jangan terus, bahasanya tuh gini, jangan terus ribet aja di dalam, berputar terus di dalam, mengasihani terus sendiri, kecewa terus. Anda tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Anda tidak akan pernah melihat keajaiban Tuhan. Dimanapun saudara pagi ini berada, kalau Anda sedang di Gua Adulam, bergeraklah, keluarlah dari penjara, keluarlah dari perangkap, keluar. Kalau Anda tidak pernah gerak keluar, Anda tidak akan pernah melihat pertolongan. Harus keluar dulu, harus move dulu, harus move on dulu. Minimal, move onlah dengan praise. Minimal, move onlah dengan kata-kata positif. Minimal, mulailah bangkit dengan ucapan syukur. Jangan terus terbayang wajah orang-orang yang menyakiti Anda, yang membuat Anda sengsara. Jangan terus membayangkan keadaan saudara, terus mengingat-ingat nanti apa yang akan terjadi. Anda tambah stres. Keluar, bergerak. Mulai bergerak ke Yehuda. Dan setelah bergerak keluar ke Yehuda, memang Daud itu mulai dikejar Saul. Selama Daud di Gua Adulam, dia aman. Tidak ada Saul kejar. Detik dia keluar, langsung Saul kejar. Langsung. Memang, saudara, detik kita keluar dari penjara, dari perangkap, mulai berkata positif, percayalah, kenyataan akan semakin mengejar saudara. Percayalah, itu polanya. Jadi akhirnya takut lagi kan, terintimidasi lagi gitu loh. Jangan balik lagi ke kubu gunung. Nah kalau Anda lihat, Daud itu balik lagi ke kubu gunung untuk sembunyi lagi. Tapi bersyukur pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar.
Perhatikan ya polanya. Ketika Anda mulai keluar dari keadaan yang sumpek tuh ya, Anda mulai bangkit dengan kata-kata positif. Anda mulai bangkit dengan kata-kata yang optimis. Nggak lama setelah itu Anda akan lihat. Saul kejar lagi. Aduh, panik lagi nih. Mana nih katanya Bu Rut keluar dari kubu gunung ke Yehuda akan muncul mujizat. Loh, belum. Anda lihat ceritanya. Saul kejar sampai seluruh imam di daerah yang namanya Nob itu dibunuhin sama Saul. Apa enggak scary itu? Apa enggak tambah mengintimidasi? Belum. Pertandingan perjuangan kita belum selesai. Ini yang namanya mata akan terus dihadapkan dengan fakta, Anda akan ketakutan. Jangan. Terus stay di Yehuda, terus bersyukur, terus deklarasi, terus menyembah, terus mendekat sama Tuhan. Ayo kuat-kuatan mental ya. Ini perang mental namanya, saudara. Ini namanya perang mental. Nah, ini yang sering tidak disadari sama teman-teman semua. Saya juga mengalami proses ini. Yang paling nggak gampang tuh perang mentalnya ini loh. Kita udah mulai deklarasi, kita udah mulai nyembah nih. Loh, Saulnya kok tambah ngejar? Wih, tambah sadis bunuhin iman-iman. Apa nggak tambah intimidasinya terjadi kuat, apa nggak tambah kepanikan, saudara? Akhirnya banyak yang terjadi pada teman-teman itu balik lagi ke kubu gunung, mengasihani diri, merenungi nasib, terus kecewa dengan orang-orang menyakiti, mutar terus seperti lingkaran setan yang nggak selesai-selesai. Makanya jangan, Bapak Ibu, jangan. Kuatkan hatimu, terus di Yehuda, terus di Yehuda, terus di Yehuda. Dan ini waktunya Anda tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa Tuhan bisa tiba-tiba apa yang Anda pikir bangkai yang tadinya membebani, loh ternyata bisa dirubah Tuhan jadi kekuatan yang positif. Nah, masalahnya gini loh, yang paling tidak gampang itu ketika perang mental ini loh, perang mental ini loh. Nah, banyak yang di perang mental ini tidak kuat. Nah, Anda harus kuat di perang mental ini. Kalau Anda di perang mental ini tidak kuat, balik lagi ke kubu gunung, mujizatnya tidak kelihatan terus. 400 orang itu tidak akan pernah muncul jadi tentara yang kuat. Karena Anda akan selalu sembunyi lagi ke kubu gunung. Jadi perang mental itu akan Anda hadapin, tapi waktu perang mental itu terjadi, teruslah bersujud, teruslah menyembah, teruslah deklarasi, teruslah berbahasa roh, teruslah mengangkat tangan, teruslah berkata-kata positif. Terus, saudara, ayo. Bahasa Inggrisnya itu gini, kuat-kuatan ya, lihat siapa yang kuat gitu. Perang mental jangan kita tuh kalah gertak, saudara. Jangan kita tuh kalah gertak dengan kata-kata yang intimidasi. Terus bersujud, terus menyembah, terus berlutut di kaki Tuhan, terus menerus, saudara. Itu yang terjadi pada saya setiap kali saya menghadapi kondisi seperti itu, perang mental itu saya hadapin. Tapi itu harus, kuat-kuatan nih perang mental, terus menggempur di Yehuda, terus menggempur dengan pujian, terus menggempur dengan bersujud di kaki Tuhan, terus menggempur dengan kata-kata deklarasi. Itu yang saya lakukan, Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba sekonyong-konyong apa yang jalan yang tadi nggak saya lihat tiba-tiba terbuka. Nah, banyak dari anak-anak Tuhan nggak kuatnya di sini. Jadi ketika mulai keluar sebentar, move on sebentar, kemudian orang Surabaya bilang balik kucing nih. Balik kucing, saudara. Jadi balik lagi, ngulangin ritual yang sama. Jadi makanya nggak menang-menang, Bapak Ibu. Ya, saya setuju kalau perang mental ini enggak gampang. Enggak gampang. Selama waktu saya berjuang soal ketika kondisi keuangan dan ekonomi kami sangat terpuruk, selama 3 bulan saya ngalamin perang mental. Jadi nyembah, kemudian kita teriak, praise, waduh, Saulnya kejar, gitu kan. Aduh, kok tambah serem Saulnya, bunuhin orang, aduh, kok tambah jahat Saulnya, kondisinya tambah berat, terus kejar, terus gempur. Dredeg, Bu. Ya dredeg. Takut enggak, Bu? Ya takut, tapi bangkit dan move on, terus gempur, terus. Tiba-tiba saudara enggak akan pernah tahu, saya waktu berjuang kayak gitu, perang mental selama 3 bulan, tiba-tiba Tuhan itu buka pintu yang benar-benar tidak pernah terfikirkan di dalam pikiran saya bisa ada jalan seperti itu. Nah, Anda kan kepinginnya ada jalannya itu, tapi Anda melewati perang mentalnya balik terus ke kubu gunung. Jangan balik ke perangkap burung, jangan balik ke penjara.
Jangan balik ke stronghold. Jangan balik ke Gua Adulam. Keluarlah dan masuk ke Yehuda. Amin. Saya berdoa kita semua kuat. Oke? Kita kuat. Saya tahu perang mental tidak gampang. Tapi terus stay di Yehuda. Terus stay di Yehuda. Nggak usah dilihat. Kalau memang serem, nggak usah dilihat. Kalau memang serem, nggak usah didengerin. Nggak usah cari tahu ke situ. Alihkan ke Tuhan. Alihkan ke firman. Alihkan ke pujian penyembahan. Saya berdoa tips sederhana ini boleh mengantar kita kepada kemenangan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Kita menghampiri Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya boleh minta pemusik mengalunkan satu pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini hamba-Mu berdoa buat semua anak-anak-Mu yang hadir. Kalau mereka sedang ada di Gua Adulam ya Tuhan. Mereka sedang ketakutan. Mereka sedang mengalami betul-betul seperti sendiri. Tidak ada yang tolong. Tidak ada modal kekuatan apa-apa. Mereka cuma bersembunyi. Tuhan, biar pagi ini kami boleh move on. Kami boleh bangkit. Boleh berjalan ke Yehuda. Yehuda adalah Engkau yang memuji nama-Mu. Yehuda dalam puji-puji. Karena kami tahu kekuatan kami bersama dengan Engkau. Amin. Sampai ku lihat Kau bekerja. Amin. Amin. Katakan dengan percaya. Kami percaya mujizat-Mu tidak sulit Engkau menepati janji. Seperti Abraham berkata, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap juga. Karena Abraham percaya Tuhan berkuasa untuk menepati apa yang Dia janjikan. Jangan coba membantu Tuhan. Jangan coba. Kau akan burn out. Kau akan kelelahan. Thank you Jesus. Amin, amin. Sekali lagi sama-sama katakan dengan ini. Ku tak akan pernah. Kau melihat setiap air mata pagi ini. Air mata ketakutan, air mata kepanikan, air mata kekecewaan. Air mata yang merasakan semuanya bangkai, tidak ada harapan, tidak ada jalan, tidak ada modal kekuatan. Tapi biar pagi ini kami bangkit dan mengambil keputusan untuk bergerak, meninggalkan perangkap, meninggalkan penjara, dan berjalan ke Yehuda. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya bahwa ketika kami mulai bangkit, sekalipun ketika kami mulai keluar, kami menghadapi Saul kembali. Kuatkan kami semua untuk terus di Yehuda, bukan untuk balik ke kubu gunung. Kuatkan kami untuk terus di Yehuda, bukan balik ke kubu gunung ya Tuhan. Karena kami percaya di Yehuda kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat pertolongan. Kami akan melihat kekuatan. Kami akan melihat modal dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan modal yang kami sudah pegang di tangan kami adalah tubuh dan darah-Mu. Engkau sendiri tidak menyayangkan nyawa-Mu. Kami terlalu percaya. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin Tuhan tidak kasih jalan. Kalau nyawa aja Tuhan rela. Apalagi perkara yang lain. Firman-Mu sendiri berkata, kalau anak-Mu meminta roti, tidak mungkin Engkau kasih batu. Kalau anak-Mu pagi ini menangis meminta pertolongan, tidak mungkin Tuhan tidak akan kasih pertolongan. Biar hati kami mulai dibangkitkan kembali mengingat kasih Tuhan.
kembali mengingat hatinya Tuhan. Sehingga kami tidak berkutat di angin puting beliung. Di dalam badai, di dalam kehidupan kami. Tidak berkutat di kubu gunung. Dan kami mulai bangkit kembali kepada Yehuda. Puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan, inilah tubuh-Mu yang dipecah bagi kami. Saat kami makan roti ini, kami percaya. Kami menjadi satu dengan tubuh Yesus. Kemenangan-Mu telah menjadi kemenangan kami. Kalau Engkau tidak menyayangkan nyawa-Mu, apalagi yang lain. Saat kami makan, kami percaya, kami terima kemenangan daripada Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami makan sekarang dan kami terima dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Setiap aliran darah-Mu mengalir dalam pembuluh darah di tubuh kami. Mengingatkan kami. Kami milik-Mu. Kami anak-anak-Mu. Engkau mengingatkan kami pagi ini, anakku. Kalau aku tidak menyayangkan untuk memberikan darah, apakah engkau lupa bahwa engkau adalah anak-anak? Apakah terlalu sulit bagiku untuk memberikan pertolongan bagimu? Darah-Mu Tuhan adalah bukti cinta-Mu yang absolut buat kami. Saat kami minum, kami tahu kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin.